Bayangkan sebuah kondisi yang sering terjadi, tanpa kita sadari. Orang tua kita terlihat baik-baik saja, makan dengan lahap, tidak mengeluh apa-apa. Tetapi di dalam tubuhnya, ginjal sedang bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Bukan karena penyakit bawaan, bukan karena kecelakaan, tetapi karena jenis makanan sehari-hari yang mereka konsumsi tanpa curiga. Dan yang paling mengejutkan, dokter mencatat bahwa kerusakan ginjal bisa terjadi hanya dalam waktu 3 bulan bila makanan ini dikonsumsi terlalu sering. Pelan, diam, tanpa rasa sakit yang berarti. Sampai akhirnya terjadi penurunan fungsi ginjal yang membuat seluruh keluarga panik. Banyak keluarga tidak sadar bahwa ginjal lansia jauh lebih sensitif dibandingkan usia muda. Lapisan penyaringnya sudah mulai menipis, aliran darah melambat, dan kemampuan tubuh membuang racun menurun drastis. Ketika masuk makanan yang salah, efeknya tidak main-main. Ginjal seperti dipaksa bekerja lembur setiap hari tanpa istirahat. Satu kesalahan kecil dalam pola makan bisa menjadi titik awal bencana kesehatan yang tak bisa diputar ulang. Dan disinilah masalahnya. Makanan ini justru sering dianggap aman, bahkan biasa saja. Padahal menurut banyak ahli, kandungan di dalamnya bisa memicu rusaknya jaringan ginjal, meningkatkan tekanan darah, dan memperburuk retensi cairan. 3 kombinasi berbahaya bagi lansia. Selamat datang di channel ini. Di sini kita tidak hanya membahas penyakit, tetapi juga bagaimana melindungi orang tua kita dari resiko yang sering tersembunyi. Hari ini kita akan kupas tuntas satu jenis makanan yang diam-diam bisa menghancurkan ginjal dalam waktu singkat bila dikonsumsi berlebihan. Penjelasannya sederhana, tetapi dampaknya besar. Sebelum kita mulai lebih jauh, bantu kami menyebarkan edukasi ini. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tindakan kecil dari Anda bisa membantu lebih banyak keluarga untuk sadar lebih cepat dan mencegah masalah besar terjadi pada orang tua mereka. Mari kita mulai pembahasannya, dan semoga ini menjadi langkah kecil yang menyelamatkan kehidupan seseorang hari ini. 1. Tinggi natrium dan membuat ginjal bekerja terlalu keras. Salah satu alasan utama kenapa makanan tertentu bisa menghancurkan ginjal lansia dalam waktu singkat adalah karena kandungan natriumnya yang sangat tinggi. Natrium, atau yang lebih dikenal sebagai garam, sebenarnya dibutuhkan tubuh, tetapi dalam jumlah yang terlalu besar, ia berubah menjadi musuh dalam selimut. Pada lansia, ginjal sudah tidak sekuat dulu. Struktur penyaringnya mulai menua, aliran darah berkurang, dan kemampuan tubuh menyeimbangkan cairan sudah menurun. Ketika makanan tinggi natrium masuk berulang kali, ginjal dipaksa bekerja dengan tekanan yang lebih besar. Analoginya seperti memaksa mesin tua untuk berputar tanpa henti dengan beban berat setiap hari. Lama-lama pasti rusak. Natrium yang berlebihan membuat tubuh menahan cairan. Penumpukan cairan ini meningkatkan volume darah. Semakin besar volume darah, semakin tinggi tekanan yang harus ditanggung oleh pembuluh dan ginjal. Ginjal dipaksa menyaring darah yang lebih banyak, lebih kental, dan lebih tidak stabil. Pada usia muda, tubuh masih bisa mengimbangi. Tetapi pada lansia, efeknya langsung terasa. Ginjal cepat lelah, jaringan halusnya meradang, dan kemampuan penyaringnya menurun. Masalah lain yang jarang disadari adalah natrium menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Elektrolit berfungsi mengatur irama jantung, kontraksi otot, dan kestabilan cairan tubuh. Ketika natrium terlalu tinggi, elektrolit lain seperti kalium dan magnesium ikut terganggu. Bagi lansia, kondisi ini bukan hanya soal membebani ginjal, tetapi juga bisa memicu pembengkakan kaki, sesak nafas, hingga tekanan darah melonjak mendadak. Dan sekali ginjal terganggu, dampaknya merembet ke organ lain. Sebagian keluarga beranggapan bahwa asal tidak terasa asin berarti aman. Padahal natrium dalam makanan olahan sering tersembunyi di bumbu, penyedap, mie instan, makanan kalengan, hingga camilan. Itulah kenapa lansia bisa mengkonsumsi natrium dalam jumlah besar tanpa sadar. Mereka makan seperti biasa, tetapi ginjal bekerja seperti sedang menghadapi banjir. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus selama 3 bulan, tidak heran fungsi ginjal menurun drastis. Urea meningkat, kreatinin naik, dan retensi cairan makin parah. Lansia menjadi cepat lelah, sering pusing, mual,
atau mengalami pembengkakan. Sayangnya, sebagian besar keluarga baru menyadari ketika kondisi sudah parah. Itulah sebabnya, membatasi makanan tinggi natrium bukan sekadar anjuran, tetapi kewajiban bagi orang tua kita. Bukan karena mereka tidak boleh menikmati makanan, tetapi karena kita sedang melindungi mereka dari kerusakan yang tidak bisa diundur. Ginjal lansia butuh bantuan kita. Bantuan kecil tapi berarti besar. Jika kita bisa mengurangi sedikit saja natrium harian, itu sudah setara memberi ginjal mereka napas tambahan untuk tetap bekerja dengan aman. 2. Menyebabkan tekanan darah tidak stabil. Tekanan darah yang tidak stabil adalah salah satu musuh terbesar bagi ginjal lansia. Ketika seseorang mengonsumsi makanan tinggi natrium atau makanan olahan secara berlebihan, tubuh tidak hanya menahan lebih banyak cairan, tetapi juga mengalami perubahan tekanan darah yang bisa naik mendadak atau turun tiba-tiba. Perubahan ini mungkin terlihat sepele di permukaan, tetapi bagi ginjal yang sudah menua, fluktuasi tekanan darah adalah beban berat yang sangat berbahaya. Ginjal bertugas menyaring darah. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan aliran darah yang stabil. Ibaratnya, ginjal adalah filter halus yang butuh tekanan air konstan agar bisa bekerja dengan baik. Jika tekanannya terlalu tinggi, filter bisa robek. Jika terlalu rendah, penyaringan tidak berjalan maksimal. Pada lansia, kondisi ini diperburuk oleh dinding pembuluh darah yang mulai kaku dan rapuh. Jadi, sedikit perubahan tekanan darah saja bisa menyebabkan kerusakan. Ketika makanan tinggi garam atau makanan olahan masuk ke tubuh, natrium menarik cairan dan membuat volume darah meningkat. Volume darah yang naik otomatis meningkatkan tekanan darah. Sayangnya, tubuh lansia tidak cukup fleksibel untuk menstabilkan kondisi ini dengan cepat. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak tanpa peringatan. Dan jika pola makan buruk ini berulang setiap hari, lonjakan kecil yang terus-menerus itu akhirnya menimbulkan kerusakan kronis pada jaringan ginjal. Masalah lain yang sering terjadi adalah fluktuasi tekanan darah. Ada kalanya tekanan darah melonjak setelah makan makanan asin, tetapi beberapa jam kemudian tubuh merespon secara berlebihan dan membuat tekanan darah turun. Kondisi naik turun seperti ini membuat ginjal kebingungan. Ia tidak tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus menghemat energi. Pada akhirnya jaringan ginjal yang seharusnya bisa bertahan puluhan tahun menjadi cepat aus hanya karena tekanan yang tidak stabil. Tekanan darah tinggi juga merusak pembuluh kecil di dalam ginjal, disebut nefron. Nefron adalah unit penyaringan yang sangat halus dan sensitif. Begitu pembuluh-pembuluh ini rusak, ginjal tidak bisa menyaring limbah dengan baik. Penumpukan racun terjadi dan tubuh mulai mengalami gejala seperti kelelahan, pembengkakan, sakit kepala, dan perubahan frekuensi buang air kecil. Dan yang lebih menakutkan, sebagian besar lansia tidak merasakan gejala apapun sampai kerusakan sudah masuk tahap serius. Pola makan yang salah dalam 3 bulan saja sudah cukup untuk menyebabkan penurunan fungsi ginjal bila tekanan darah berada dalam kondisi tidak stabil terus-menerus. Dokter sering menemukan kasus di mana lansia yang terlihat normal tiba-tiba mengalami gagal ginjal akut hanya karena konsumsi makanan tinggi garam yang tak terkendali. Keluarga kaget, padahal penyebabnya sederhana. Tekanan darah tidak pernah benar-benar stabil. Itulah mengapa membatasi makanan asin, makanan kalengan, bumbu instan, serta camilan gurih bukan sekedar demi menjaga tekanan darah, tetapi sebagai langkah utama untuk menyelamatkan ginjal. Stabilitas tekanan darah adalah nyawa bagi ginjal lansia. Dengan menjaga tekanan darah tetap stabil, kita sedang memperpanjang usia nefron yang sudah menua dan memberi kesempatan ginjal untuk bekerja dengan ritme yang sehat. 3. Kandungan fosfat yang merusak jaringan ginjal secara perlahan. Salah satu bahaya terbesar dari makanan olahan dan makanan kemasan adalah tingginya kandungan fosfat tambahan. Banyak orang mengira fosfat hanya berasal dari susu atau makanan alami. Padahal makanan cepat saji, daging olahan, mie instan, hingga roti kemasan menggunakan fosfat sebagai pengawet, pengembang, dan penambah rasa. Fosfat tambahan inilah yang diam-diam merusak ginjal, terutama pada lansia. Pada tubuh yang lebih muda, ginjal masih mampu mengatur kadar fosfat dengan baik. Ketika kadar fosfat naik, ginjal akan membuang kelebihannya melalui urin. Namun pada lansia, kemampuan itu sudah tidak seefektif dulu. Sistem penyaringan menurun, jaringan ginjal menjadi lebih rapuh, dan pembuluh kecil yang mengantarkan darah ke ginjal mulai kehilangan elastisitas.
Artinya, ketika lansia mengonsumsi makanan tinggi fosfat setiap hari, tubuh mereka menumpuk fosfat lebih cepat daripada yang bisa dikeluarkan. Kelebihan fosfat dalam darah menimbulkan masalah ganda. Pertama, fosfat merangsang pelepasan hormon PTH atau paratiroid hormon yang membuat tubuh mengambil kalsium dari tulang. Hal ini bukan hanya menyebabkan tulang lansia semakin rapuh, tetapi juga membuat ginjal bekerja lebih keras menyeimbangkan mineral dalam darah. Kedengarannya sederhana, tapi proses ini memicu peradangan mikroskopis di jaringan ginjal. Peradangan kecil yang terjadi terus-menerus akhirnya menghancurkan nefron satu persatu. Kedua, fosfat yang terlalu tinggi memicu terbentuknya kalsifikasi atau pengerasan pada pembuluh darah kecil di ginjal. Kalsifikasi ini seperti kerak yang menutup aliran air pada pipa kecil. Semakin lama, aliran darah menjadi terhambat, tekanan internal meningkat, dan jaringan ginjal kehilangan suplai oksigen. Pada tahap ini, kerusakan tidak bisa diputar balik. Dan yang lebih mengkhawatirkan, proses ini berlangsung diam-diam tanpa gejala jelas. Lansia mungkin hanya merasa sedikit lelah atau pegal, tetapi di dalam tubuh, ginjalnya perlahan-lahan kehilangan kemampuan menyaring. Makanan tinggi fosfat tambahan sangat mudah ditemukan. Sosis, nugget, bakso instan, keju olahan, creamer, minuman serbuk, makanan cepat saji, biskuit, hingga roti kemasan. Fosfat tambahan dalam makanan olahan juga diserap tubuh 4 kali lebih cepat dibanding fosfat alami. Itu berarti lonjakan kadar fosfat dalam darah lansia bisa sangat cepat, dan ginjal tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri. Jika kondisi ini berlangsung selama 3 bulan, penurunan fungsi ginjal bisa terlihat jelas pada pemeriksaan laboratorium. Kadar kreatinin naik, fosfat darah meningkat, dan tingkat filtrasi ginjal menurun drastis. Pada beberapa lansia, kondisi ini memicu gatal seluruh tubuh, nafsu makan menurun, sulit tidur, atau bahkan sesak nafas akibat penumpukan cairan. Sebagian keluarga menganggap makanan olahan sebagai pilihan praktis, murah, dan cepat disiapkan. Tetapi bagi lansia, fosfat tambahan di dalamnya adalah bom waktu. Fosfat bekerja pelan, tetapi konsisten merusak. Dengan mengurangi makanan olahan dan menggantinya dengan makanan segar, kita bukan hanya mencegah masalah jangka pendek, tetapi juga melindungi jaringan ginjal dari kerusakan permanen. Mengontrol fosfat adalah salah satu cara paling mudah, tetapi paling sering diabaikan untuk menjaga ginjal lansia tetap sehat. Sedikit perubahan pola makan bisa memberi perbedaan besar pada kualitas hidupnya. 4. Menumpuk racun dalam tubuh karena ginjal tidak bisa membuangnya. Salah satu tanda paling jelas bahwa ginjal sedang bekerja terlalu berat adalah ketika tubuh mulai menumpuk racun. Ginjal bertugas menyaring limbah, sisa metabolisme, zat kimia tambahan dari makanan, hingga mineral yang berlebihan. Pada usia lansia, kapasitas ginjal untuk menyaring sudah menurun hingga lebih dari 25–40%. Artinya, ketika makanan berbahaya masuk terus-menerus, ginjal tidak lagi mampu membuang semua racun itu tepat waktu. Racun yang tidak terbuang inilah yang akhirnya menumpuk dalam darah dan memicu gejala mulai dari yang ringan hingga mengancam jiwa. Makanan tinggi natrium, fosfat, pengawet, pewarna, dan MSG tambahan membuat tubuh menghasilkan sisa metabolisme dalam jumlah besar. Ginjal yang menua tidak bisa bekerja 2 kali lipat seperti saat muda. Racun yang seharusnya keluar melalui urin tertahan di dalam darah. Lambat laun, kadar urea dan kreatinin meningkat. 2 zat ini adalah indikator paling jelas apakah ginjal bekerja normal atau sudah mulai kolaps. Ketika angkanya naik, itu berarti tubuh sedang tenggelam dalam limbahnya sendiri. Penumpukan racun tidak hanya membebani ginjal. Seluruh sistem tubuh ikut terkena imbasnya. Racun yang menumpuk menyebabkan peradangan pada jaringan tubuh. Peradangan ini bisa muncul di sendi, kulit, pembuluh darah, bahkan otak. Itulah sebabnya banyak lansia dengan gangguan ginjal sering mengeluh gatal tanpa sebab, sulit tidur, pusing,
atau merasa lemah sepanjang hari. Namun keluarga sering menganggapnya sebagai gejala biasa usia tua, padahal ini tanda tubuh penuh racun. Bila racun menumpuk terlalu cepat dalam waktu 3 bulan saja, ginjal bisa mengalami apa yang disebut dengan acute on chronic kidney injury, kerusakan ginjal akut yang terjadi di atas ginjal yang sebenarnya sudah lemah. Kondisi ini sangat berbahaya, karena gejala awalnya samar. Lansia mungkin hanya terlihat kurang minum, kurang makan, atau tampak lebih sering mengantuk. Tetapi di dalam tubuh, racun yang menumpuk sedang menyerang organ vital. Racun yang tidak bisa dikeluarkan juga merusak sel darah merah. Akibatnya, lansia menjadi pucat, mudah capek, dan mengalami anemia. Selain itu, racun yang menumpuk mengganggu keseimbangan cairan dan menyebabkan pembengkakan di kaki, wajah, dan perut. Pada beberapa kasus, cairan bahkan menumpuk di paru-paru hingga menyebabkan sesak nafas. Jika kadar racun semakin tinggi, lansia bisa mengalami kebingungan mental, bicara kacau, atau terlihat seperti hilang arah karena otak ikut terpengaruh. Salah satu racun yang berbahaya adalah uremic toxin, zat kimia yang sangat merusak saraf dan pembuluh darah. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa memicu kejang, muntah hebat, bahkan koma. Inilah alasan mengapa pemeriksaan ginjal pada lansia tidak boleh ditunda. Racun dalam darah adalah bahaya yang tidak terlihat, tetapi menghancurkan secara perlahan. Yang menambah masalah, banyak makanan modern mengandung zat tambahan yang tidak dikenal tubuh. Ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menetralisirnya. Pada tubuh lansia, tugas ini terlalu berat. Setiap kali makan makanan olahan, beban baru masuk lagi. Tidak heran jika dalam 3 bulan saja, kondisi ginjal menurun drastis. Mengurangi makanan yang memicu penumpukan racun bukan hanya tindakan pencegahan, tetapi bentuk kasih sayang untuk orang tua kita. Ginjal mereka mungkin sudah lelah, tetapi dengan bantuan kita, mereka bisa hidup lebih nyaman tanpa harus berjuang melawan racun dalam tubuh mereka sendiri. 5. Memicu peradangan kronis yang menggerogoti ginjal sedikit demi sedikit. Bahaya paling berbahaya dari makanan modern yang tidak disadari banyak orang adalah kemampuannya memicu peradangan kronis. Peradangan bukan sekedar bengkak atau merah seperti luka di kulit. Pada ginjal, peradangan bekerja secara diam-diam dari dalam, menghancurkan jaringan halus yang seharusnya melindungi tubuh dari racun. Pada lansia, kondisi ini jauh lebih berbahaya, karena jaringan ginjal mereka sudah menua dan kehilangan kekuatan regenerasi. Peradangan kronis dimulai ketika zat-zat berbahaya dari makanan, seperti pengawet, nitrat, fosfat, pemanis buatan, bahkan lemak trans, masuk ke dalam tubuh secara terus-menerus. Tubuh menganggap zat-zat ini sebagai ancaman dan mengirimkan respon imun untuk mengatasinya. Namun karena ancamannya datang setiap hari, sistem imun bekerja tanpa henti. Respon inilah yang membuat jaringan ginjal mengalami tekanan dan kerusakan kecil yang berlangsung terus-menerus. Kerusakan kecil ini meskipun tidak terasa, tapi dampaknya besar. Nefron, unit penyaring ginjal yang jumlahnya sekitar 1 juta per ginjal, sangat sensitif terhadap peradangan. Begitu nefron mengalami luka kecil, tubuh tidak dapat memperbaikinya seperti semula. Nefron yang rusak akan mati dan jumlahnya tidak bisa diganti. Ketika mati 1 atau 2, mungkin tidak terasa. Tapi ketika setiap hari terjadi peradangan kecil selama 3 bulan penuh, kerusakan menumpuk seperti pasir yang terus diguyur ke dalam karung. Pelan tetapi pasti membuat karung itu jebol. Selain itu, peradangan kronis menyebabkan pembuluh darah di sekitar ginjal menjadi lebih kaku. Kondisi ini mengurangi suplai darah sehingga ginjal kekurangan oksigen. Ginjal yang kekurangan oksigen bekerja lebih lambat, dan metabolisme racun menjadi terhambat. Proses ini menciptakan lingkaran setan. Peradangan menyebabkan kerusakan, kerusakan menyebabkan racun menumpuk memicu peradangan lebih lanjut. Pada akhirnya, ginjal lansia berada dalam kondisi terjepit dari semua arah. Yang membuat peradangan kronis semakin berbahaya adalah gejalanya sangat samar. Lansia mungkin hanya merasa sedikit lelah, lebih sering menguap, atau tidak bersemangat. Keluarga mengira itu tanda penuaan biasa. Padahal di dalam tubuhnya, jaringan ginjal sedang diserang setiap hari. Pada beberapa kasus, lansia mulai mengeluh nyeri pinggang, tekanan darah tak stabil, atau mengalami pembengkakan. Semua ini tanda bahwa peradangan sudah mencapai tahap serius.
Makanan yang paling sering memicu peradangan kronis meliputi makanan cepat saji, daging olahan, makanan terlalu asin, makanan tinggi gula, minuman kemasan, biskuit, keripik, makanan digoreng berkali-kali, hingga saus instan. Bahan tambahan seperti nitrit, fosfat, pewarna, serta MSG membuat tubuh terus waspada dan menciptakan peradangan baru setiap kali dikonsumsi. Jika peradangan kronis ini dibiarkan selama berbulan-bulan, ginjal bukan hanya menurun fungsinya, tetapi bisa mengalami fibrosis, yaitu pengerasan jaringan ginjal sehingga tidak bisa lagi berfungsi sebagai penyaring. Fibrosis adalah tahap kerusakan permanen yang tidak bisa dikembalikan, seperti luka yang berubah menjadi jaringan parut. Dan ini bisa terjadi lebih cepat pada lansia yang terbiasa makan makanan pemicu peradangan setiap hari. Mengendalikan peradangan bukan sekedar mengurangi 1-2 makanan berbahaya, tetapi mengubah pola makan secara perlahan agar ginjal punya kesempatan untuk beristirahat. Dengan sedikit perubahan seperti mengganti makanan olahan dengan yang segar, mengurangi garam, serta membatasi gorengan, kita memberi ruang bagi ginjal untuk bernafas dan memperlambat kerusakan yang terjadi. Pada akhirnya, menjaga ginjal lansia berarti menjaga hidup mereka tetap layak, nyaman, dan jauh dari komplikasi yang menyakitkan. Langkah kecil kita setiap hari akan menentukan masa depan kesehatan mereka. Ketika kita berbicara tentang kesehatan lansia, sebenarnya kita sedang berbicara tentang waktu. Waktu yang mereka miliki, waktu yang ingin mereka nikmati bersama keluarga, dan waktu yang tak bisa kita putar ulang ketika kesehatan mulai memburuk. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup. Dan pada usia lanjut, mereka membutuhkan perhatian yang lebih besar dari sebelumnya. Seringkali, kerusakan terjadi bukan karena satu kesalahan besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terulang setiap hari. Mulai dari makanan olahan, garam berlebih, hingga zat kimia tambahan yang tidak pernah kita curigai. Mungkin selama ini orang tua kita tidak pernah merasa sakit di bagian pinggang, tidak pernah mengeluh sesak, atau tampak baik-baik saja. Tetapi gejala yang terlihat tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam tubuh. Kerusakan ginjal itu sunyi. Ia tidak menjerit ketika tertekan, tidak memberi peringatan keras ketika mulai rusak. Ia hanya perlahan-lahan kehilangan kemampuan, sampai akhirnya tubuh tidak mampu lagi menahan beban racun yang terus menumpuk. Disinilah peran kita sebagai keluarga. Kita bukan hanya menjaga makanannya, tetapi juga menjaga masa depannya. Mengurangi makanan pemicu kerusakan ginjal bukan berarti melarang mereka menikmati hidup, tetapi memastikan mereka tetap bisa hidup dengan nyaman tanpa komplikasi yang menyakitkan. Satu perubahan kecil hari ini bisa menghindarkan mereka dari rawat inap, cuci darah, atau kesakitan yang tak seharusnya mereka alami. Jika penjelasan dalam video ini bermanfaat, bantu kami menyebarkannya kepada lebih banyak keluarga yang mungkin belum menyadari betapa besar dampak pola makan terhadap ginjal lansia. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan edukasi penting lainnya. Dan jika Anda memiliki pengalaman pribadi tentang kesehatan orang tua, keluhan ginjal, atau sekadar ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar. Kami selalu membaca dan berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan sebaik mungkin. Ingat, menjaga orang tua bukan hanya kewajiban moral. Itu adalah bentuk cinta yang paling nyata. Semoga edukasi hari ini membantu Anda melindungi orang-orang yang paling berarti dalam hidup. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.